Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Junika. Saya akan memberikan cara menginstal DNS server di VirtualBox. Pertama-tama kita akan menginstal server DB-nya terlebih dahulu. Di sini kalian akan lihat di sini tipe masih Microsoft Windows dan versinya masih Windows 7. Kalian bisa mengubahnya dengan cara mengubah namanya saja menjadi server_debian lalu nama kalian, dan otomatis akan terubah sendiri tipe dan versinya. Setelah itu saya memasukkan memori berukuran 1,5 GB, lalu next, dan di sini harddisk saya memakai 25 GB untuk harddisknya, lalu next. Setelah selesai kita akan mengubah settingan untuk sistemnya. Harddisk saya ke ataskan, optical di barisan kedua. Lalu kita akan memberikan network cache saya akan memakai hanya satu, yaitu host only. Lalu storage-nya ke empty, kita tambahkan DVD Debian-nya yang sudah ada di komputernya. Setelah selesai memasukkan DVD-nya, kita oke, lalu kita start. Setelah kita start, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita akan memilih yang kedua, yaitu install. Di sini saya akan memakai English language dan criteria or area-nya saya akan memakai United States. Lalu keymap-nya saya menggunakan American English, setelah itu enter. Lalu kita enter, continue, dan di sini kita akan menggunakan konfigurasi network manual. Dan jaringan kita matikan dulu agar penginstalannya lebih cepat. Di sini kita akan memasukkan IP address. Saya memasukkan IP address yaitu 198.76.2.1. Dan gateway-nya juga saya mengisinya sama seperti IP address. Lalu hostname-nya saya akan menggunakan nama kelas saya, yaitu kelas 12 TKJ 1. Lalu enter, dan domain name-nya saya akan menggunakan nama saya .net. Lalu passwordnya di sini saya menggunakan admin. Full name saya menggunakan nama saya sendiri, Akbar. Lalu passwordnya juga seperti tadi, saya menggunakan admin agar lebih mudah diingat. Lalu enter. Kita masukkan password yang tadi. Lalu continue. Dan di sini time zone-nya saya menggunakan Pacific. Di sini kita partitioning-nya kita akan menggunakan metode manual ya. Di sini kita pilih yang tengah, lalu yes. Di sini kita akan membuat partisinya. Di sini kita akan membuat partisi untuk root 15 GB. 15 GB untuk root. Lalu kita akan membuat partisi untuk boot 250 MB megabyte. Lalu down. Dan di sini kita akan membuat partisi swap area, yaitu saya menggunakan 3 kali ukuran memori yang tadi saya simpan. Lalu next. Ini kita ganti use as-nya ke swap area. Lalu down. Setelah itu kita akan memasukkan sisanya untuk home. Lalu down. Setelah itu kita finish partisi. Dan di sini kita change to use-nya yes.
Di sini scan another CD or DVD-nya saya no, network mirror-nya saya no. Dan di sini participate in the packet usage survey no. Dan untuk software to install-nya saya hanya menyisakan paling bawah yaitu standard system utilities dengan menggunakan spasi untuk menghilangkannya. Lalu untuk install group saya menggunakan yes, lalu kita pilih yang kedua. Lalu continue. Setelah itu selesai untuk kita menginstal server Debian-nya, lalu kita masuk untuk menginstal DNS servernya. Di sini kita akan masuk. Lalu di sini kita akan memasukkan username yang tadi. Kalau yang saya itu username-nya yang tadi nama saya yaitu Akbar. Lalu memasukkan password. Lalu kita di sini akan memasukkan perintah SU untuk masuk ke administrator. Kita akan memasukkan password lagi. Dan setelah itu kita ketikkan perintah untuk menginstal DNS server, yaitu apt cd-room add. Setelah itu enter. Setelah itu kita masukkan perintah apt get update untuk mengupdate servernya. Setelah itu kita akan memasukkan perintah apt get install bin 9 DNS utils. Lalu kita enter dan di sini kita akan ketikkan Y, lalu di sini kita disuruh masuk ke binary 1 yaitu DVD 1. Setelah kita ganti ke DVD 1 kita enter. Dan di sini nanti kita akan disuruh mengganti lagi ke DVD 2 yaitu binary 2, ada perintahnya di situ binary 2. Lalu kita enter lagi. Setelah selesai, kita akan masuk ke directory bin dengan memasukkan kode cd/etc/bin. Setelah itu kita akan memasukkan kode ls untuk melihat apakah sudah benar atau belum kode-kode yang tadi kita masukkan. Lalu kita ketikkan perintah nano spasi name konfigurasi atau disingkat conf titik default JOS untuk menambahkan alamat DNS. Setelah itu kita akan menambahkan alamat DNS kita seperti yang saya ketik ini. Di sini saya menambahkan zone kutip 2 dengan nama domain saya yang tadi saya isikan di waktu menginstal server Debian yaitu akbar.net. Lalu kita enter. Kita ikuti seperti yang atas. Jangan lupa menambahkan kurung kurawal terbuka. Lalu ikuti seperti yang atas. Yang kedua kita ketik tipe master. Yang ketiga kita akan mengikuti yang atas dengan mengetikkan file kutip 2 etc sebelumnya slash dulu lalu etc slash bin slash db
lalu nama kita atau nama saya. Setelah itu kita jangan lupa memberikan titik 2 di akhir. Selanjutnya kita akan memberikan kurung tutup kurawal lalu titik 2. Setelah itu kita menambahkan zone kutip 2, lalu kita isi IP kita dengan mengetikkannya secara terbalik, lalu ketikkan in strip addr.arpa, dan di akhir kita akan memberikan kurung buka kurawal seperti yang di atas. Lalu di baris kedua seperti yang di atas juga kita akan mengisikan tipe master lalu titik 2. Lalu di bawahnya kita akan mengisikan file strip 2 seperti yang atas /etc /bin / kalau yang ini kita /db titik IP awal kita yaitu 198. Jangan lupa di akhir kita akan memberikan titik 2, lalu di bawahnya kita akan memberikan kurung tutup kurawal titik 2. Setelah selesai kita pencet Ctrl X lalu Y lalu enter. Jika telah selesai kita akan memasukkan perintah cpdb lokal lalu db akbar. Itu gunanya untuk mengcopy file dari lokal ke file punya saya. Lalu kita akan memasukkan perintah seperti yang di atas, namun ini menggunakan alamat IP-nya yaitu dari 127 ke 198. Gunanya sama untuk memindahkan file dari IP 127 ke 198. Setelah itu kita ketikkan perintah nano db akbar untuk mengedit file yang db akbar tadi dengan cara mengganti localhost menjadi domain saya yaitu akbar.net, dan IP yang 127.0.0.1 nanti kita akan diganti dengan IP yang kita buat di install server Debian tadi, dan yang paling bawah kita akan hapus semuanya. Jika telah selesai kita gunakan Ctrl X lalu Y lalu enter. Setelah itu kita masukkan perintah nano db titik 198 untuk mengedit file yang dari IP kita yang tadi dengan cara sama seperti tadi, localhost diganti dengan domain kita yaitu akbar.net atau punya kalian dengan nama kalian .apa. Dan untuk yang paling bawah, untuk yang 100 itu 0.0 titiknya kita hapus dan sisakan angka 1 saja seperti yang ada di video. Jika sudah selesai kita pencet Ctrl X ya lalu enter. Setelah selesai kita akan memasukkan perintah /etc /init.d lalu /bin 9 spasi restart. Itu gunanya untuk mengecek apakah alamat DNS yang tadi kita sudah tambahkan berhasil atau tidak. Jika ada tulisan OK berarti itu sudah berhasil. Lalu kita ketikkan lagi perintah nslookup lalu nama domain kita. Nah, jika sudah keluar berarti yang tadi kita edit yang db akbar itu sudah berhasil. Lalu kita ketikkan perintah nslookup, masukkan alamat IP kita. Jika muncul seperti ini berarti yang db IP kita itu sudah berhasil. Setelah itu kita masukkan perintah apt spasi install spasi apache 2
spasi PHP 7.0. Itu untuk menginstal web server. Lalu kita ketikkan Y lalu enter. Nanti akan muncul tampilan loading seperti ini. Dan di sini kita disuruh memasukkan DVD 2 atau di situ ada perintahnya DVD binary 2. Jika telah dipindahkan lalu kita enter. Dan jika telah selesai, kita akan melakukan konfigurasi untuk ke web server dengan memasukkan perintah cd/var/www/html. Lalu kita akan memasukkan perintah ls. Setelah itu kita masukkan perintah rm index.html. Lalu kita masukkan lagi perintah nano index.html. Setelah itu kita akan masuk ke tampilan seperti ini. Kita akan memasukkan perintah-perintahnya, yaitu kurung html, lalu kurung head, kurung title. Di sebelah title kita akan memasukkan website saya atau saya mengisikan nama domain saya, yaitu akbar.net. Setelah itu kurung slash, di dalamnya kita isi slash title. Lalu di sebelahnya lagi kurung isi slash head. Lalu kita enter. Di bawahnya kita tambahkan kurung lalu diisi dengan ketikan body. Di bawahnya kita kurung lagi isi dengan H1. Lalu di bawahnya kita ketikkan nama saya titik 2 yaitu Akbar Juliandika. Lalu kelas titik 2 yaitu kelas saya kelas 12 TKJ 1. Setelah itu di bawahnya kita akan memasukkan lagi kurung lagi dengan isi slash h1. Di bawahnya juga kurung lagi dengan isi slash body. Di bawahnya kurung lagi kita isi slash html. Jangan lupa di nama sayanya itu di ujungnya kita ketikkan kurung di dalamnya BR agar nama kita tidak sejajar dengan kelas. Jika kita memasukkan perintah BR, nama kita nanti akan atas bawah dengan kelas. Lalu setelah itu kita masukkan perintah w3m akbar.net web kita untuk mengecek apakah sudah berhasil atau belum. Jika sudah tampilannya seperti ini berarti kita sudah berhasil. Untuk masuk ke W3M kita perlu menginstal W3M-nya terlebih dahulu dengan memasukkan perintah apt install W3M. Setelah itu kita akan men-setting IP yang berada di jaringan VirtualBox host on the network dengan memasukkan IP yang tadi kita setting untuk DNS. Untuk IP address kita masukkan angka terakhirnya ke 2. Untuk default gateway kita masukkan angka terakhirnya angka 1 karena itu untuk server. Untuk DNS servernya kita samakan dengan default gateway. Jika sudah selesai kita bisa mengecek di Google dengan memasukkan web kita yang tadi dibuat. Kalau yang saya yaitu akbar.net. Jika tampilan sudah seperti ini berarti kita berhasil. Dan saya juga mencoba dengan alamat IP saya yang tadi dan tampilannya juga seperti ini, berarti kita sudah berhasil.